Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjidul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita aktivitas setiap harinya program Masjidul Islam, yaitu kajian zuhur yang setiap harinya diisi oleh guru-guru kita, termasuk hari ini yaitu kajian tafsir oleh beliau Al-Ustaz Taufik Ibrahim. Hari ini berhalangan para hadirin, mohon maaf. Pada hari ini, kesempatan hari ini kami sedikit akan mengisi kekosongan yang mulia ini. Perbuatan baik, kebiasaan baik, maka kita istiqomahkan para hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil santai-santai, sambil ngantuk-ngantuk, kita dengarkan kisah-kisah, mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semuanya, guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama para hadirin, pada zaman Rasul Muhammad SAW, suatu ketika Rasul akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada salah satu sahabat yang mempunyai kebiasaan keistiqomahan yang luar biasa, sehingga kebiasaan inilah pun keunikan. Para hadirin, dari setiap individu manusia itu mempunyai keunikan masing-masing. Si A itu adalah orang yang istiqomah di dalam zikirnya. Si A itu istiqomah dalam menjalankan sholatul jamaah ke masjid. Si A itu ahli sedekah. Inilah keunikan hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di dalam jalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga para sahabat itu, para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya itu melihat sungguh istiqomah yang dilakukan oleh itu, sehingga Rasul Muhammad SAW, para hadirin, menyebutkan seseorang tersebut sebagai al-abid, orang yang betul-betul ahli ibadah. Rasul sendiri mengatakan kepada orang tersebut al-abid, orang yang ahli ibadah, mempunyai keunikan yang setiap harinya para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menjalankan sholat subuh berjamaah. Mempunyai kebiasaan istiqomah selalu duduknya ada di sebelah kanan shaf paling depan, sehingga hafal para sahabat Rasul, sehingga hafal Nabi tersebut. Sang Rasul saja sampai hafal si A itu selalu berjamaah. Para hadirin, mohon maaf, karena kita sama-sama istiqomah menjalankan sholat berjamaah di Masjidul Islam, maka saya sendiri, para hadirin, mohon maaf, hafal dengan para bapak hadirin semuanya. Oh, bapak itu istiqomah, oh, bapak itu selalu sholat berjamaah di Masjidul Islam. Sehingga saya sendiri, para hadirin, ya, merasakan dan sendiri keistiqomahan para hadirin, khususnya seluruh
jamaah Masjidil Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW mengetahuinya. Siapa itu sahabat tersebut? Itu sahabat Sya'ban. Dikatakan Rasul al-abid, orang yang ahli ibadah, yang mempunyai kebiasaan, yaitu apa para hadirin, selalu sholat di depan saf depan paling kanan. Suatu ketika Rasul Muhammad SAW akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, ternyata tidak ditemui sahabat tersebut. Akhirnya apa para hadirin, sang Rasul serta langsung kaget, kemana sahabat satu ini yang selalu ada di sebelah kanan? Tidak ada. Pada waktu tersebut tidak hadir para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala melihat akan dilaksanakan sholat subuh, melihat ternyata memang tidak hadir para hadirin. Sedikit mengundurkan waktu sholat subuh pada waktu itu Rasul Muhammad. Akhirnya para hadirin, laksanakanlah para Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, biasa para hadirin setelah sholat kita menghadap ke jamaah. Rasul menghadap ke jamaah. Makanya sunnah para hadirin ketika kita habis sholat sebagai imam, kita menghadap ke jamaah. Kalau nggak menghadap ke jamaah, kita menghadap ke sana atau menghadap ke jamaah, itu sunnah. Rasul Muhammad setelah sholat jamaah melihat ke belakang, tidak ada. Melihat kebiasaan sebelah kanan, tidak ada. Tidak menemui sang Rasul Muhammad SAW. Akhirnya apa para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala, sang Rasul itu bertanya kepada para sahabat, "Ya ashabi, wahai para sahabatku, adakah yang pada pagi hari ini melihat sahabat Sya'ban? Saya sendiri tidak melihat para sahabat yang biasanya sahabat kita sholat di sebelah kanan, tidak ada. Apakah ada yang tahu di mana sahabat-sahabat?" Para sahabat ditanya oleh Rasul, tidak ada yang jawab. Ditanya lagi, "Apakah ada yang tahu wahai sahabat satu ini tidak hadir sholat bersama kita di Masjid Nabawi?" Tidak ada yang jawab lagi. Bertanya lagi sang Rasul, "Wahai para sahabat, adakah yang tahu sahabat kita yang biasa sholat di depan paling kanan?" Ada sahabat satu menjawab, "Siapakah yang tahu, baik itu rumahnya ataupun keadaan sekarang bagaimana? Ada yang tahu kabarnya?" Ada sahabat tahu mengajukan tangan, "Wahai ya Rasul, saya tahu rumahnya sahabat Sya'ban." Setelah itu para hadirin Allah Subhanahu wa taala akhirnya meminta sang Rasul pada saat tersebut, "Ayo para sahabat, kita datang ke rumahnya." Dijawab, "Saya melihat rumahnya sahabat Sya'ban ya Rasul." Akhirnya diantarlah sang Rasul dengan para sahabat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasul diantarkan para sahabat, ternyata para hadirin apa? Perjalanan rumah dari Masjid Nabawi menuju rumahnya sahabat Sya'ban tidak dekat para hadirin. Ternyata jauh. 1 kilo sampai 1,5 kilo perjalanan itu ditempuh rumahnya sahabat Sya'ban menuju rumah Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi menuju rumah sahabat Sya'ban. Ternyata begitu jauhnya. Kira-kira dari mana para hadirin? 1 kilo atau 1,5 kilo? Dari sini sampai ke ujung, ataukah dari sini sampai ke Hotel Premier, atau lebih jauh lagi? Mungkin lebih jauh lagi para hadirin. Tapi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata jauh begitu perjalanan sahabat Sya'ban untuk sholat berjamaah dengan kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan jauh? Karena perjalanan dari Masjid Nabawi para hadirin menuju rumah sahabat Sya'ban sampai tergelincir matahari, sampai masuknya waktu duha, itu dikatakan bahwa itu adalah jauh. Bukan dari sini ke Panpil atau ke Simpang, tidak. Sehingga dari perjalanan subuh nampaklah mulai matahari. Ini artinya masuk waktu duha, tidak dikatakan jauh. Maka perjalanan itu jauh. Setelah jauh para hadirin, ternyata tidak hadirnya sahabat satu ini bukan karena apa-apa.
Setelah sahabat Rasul mengetuk pintunya, inilah rumahnya sahabat Sa'ban ya Rasul, diketok pintunya lah. Assalamualaikum. Ternyata keluar istri sahabat Sa'ban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata istri sahabat Sa'ban tergelinar mata airnya, air matanya para hadirin. Dengan kesedihan, matanya merah, bengkak, mengalir air matanya. Ya Rasul, ya wahai istri sahabat Sa'ban, apakah benar ini rumahnya sahabat Sa'ban? Iya betul ya Rasul. Kenapa sahabat Sa'ban ini tidak hadir untuk melaksanakan salat subuh bersama kami di Masjid Nabawi? Ya Rasul, sahabat Sa'ban itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah meninggal para hadirin. Itulah sahabat Sa'ban, selama hidupnya melaksanakan salatul jamaah tidak hadir ke masjid disebabkan satu, karena sudah meninggal, karena sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya para hadirin istiqomah sehingga hayat kita habis beristiqomah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan melaksanakan salatul jamaah yang diwajibkan Allah atas hambanya. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, setelah dikatakan telah meninggal wahai Rasul, dikatakan oleh istri sahabat Sa'ban, tapi ya Rasul, ada 3 yang dilontarkan perkataan itu yang saya tidak tahu ya Rasul. Dikatakan oleh istri sahabat Sa'ban. Apa itu para hadirin yang melekat Allah Subhanahu wa taala? Ada perkataan ucapan yang dilontarkan ketika syakaratul maut para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa para hadirin? Ucapan yang dilontarkan kepada istrinya tidak tahu apa itu maksudnya. Dan ini ditafsir oleh Rasul Muhammad SAW. Ucapan yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauhkan, tidak lebih dijauhkan. Aduh kenapa tidak yang lebih bagus aku berikan. Yang ketiga, kenapa aku tidak semuanya berikan. Ternyata 3 ucapan ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu balasan Allah bagi orang yang istiqomah diperlihatkan ketika sakaratul maut kepada sahabat Sa'ban. Balasan-balasan langkah kakinya menuju masjid, langkah kakinya untuk melaksanakan beribadah, melaksanakan untuk sholatul jamaah, dilihatkannya oleh Allah balasan yang luar biasa, surga. Makanya sahabat Sa'ban menyesal para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau lebih begitu pahala yang luar biasa Allah berikan, ya Allah, kenapa waktu itu tidak lebih jauhkan lagi rumah saya? Mungkin lebih jauh lagi dari sini ke Nongsang, jalan kaki. Mungkin lebih dijauhkan lagi dari situ Batam saja, ya Allah. Begitu dahsyatnya Allah bukakan pahala ganjaran yang Allah berikan kepada sahabat Sa'ban. Para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita nyandik rumah kita para hadirin. Kadang kita dengan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nantilah, pura-pura nggak dengar. Itulah kita. Tapi sahabat Sa'ban ini, ya Allah, kenapa tidak lebih dijauhkan? Mudah-mudahan kita istiqomah Pak. Lebih jauh kita berjamaah langkah kakinya kita, pahala yang Allah berikan kepada kita luar biasa, dan sama-sama kita istiqomah luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya. Yang kedua para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak yang lebih bagus saya berikan? Ketika itu Rasul Muhammad SAW ketika akan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maaf sahabat Sa'ban menuju Masjid Nabawi, melihat seseorang yang kedinginan para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala sehingga menggigil mau meninggal. Begitu dinginnya para hadirin di kota tanah suci Mekah Madinah. Yang pernah sudah haji atau belum merasakan dinginnya di sana. Sampai besok
Hotel itu tertentu tidak ada AC-nya Pak, tapi kayak dalam kulkas. Itulah cara. Emang asli seperti itu Pak. Karena alhamdulillah saya pernah. Ternyata dingin betul. Ada seseorang akan melaksanakan perjalanan untuk salat jamaah, kedinginan sehingga menggigit, menusuk tulang, mau meninggal. Akhirnya ditolong oleh sahabat sahabat, dikasih bajunya. Ketika waktu itu dingin, para hadirin sahabat sahabat memakai baju juga. Mungkin kalau sekarang orang sekarang pakai sorban, pakai jas, pakai baju dalam. Sahabat sahabat pakai gamis. Gamis yang paling rusak itu jadi kasihkan gamisnya tidak baik. Ternyata ketika sakaratul maut, pahala memberikan sesuatu kepada orang lain diperlihatkan oleh Allah, begitu pahala yang besar. Sahabat-sahabat menyesal, ya Allah, kenapa waktu itu yang saya berikan menolong orang lain? Kenapa baju saya ini sudah rusak ya Allah? Kalau begitu besar pahalanya, saya ambilkan yang paling terbaik untuk saya berikan kepada orang tersebut. Para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang suka memberi atau memberikan peduli kepada orang lain dan memberikannya yang terbaik. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu memberikan hanya sedikit kepada fakir miskin, sehingga sahabat menyesal. Suatu ketika Rasul Muhammad SAW waktu itu sedang makan sarapan, para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang sarapan susu dan kopi dan susu dan roti, sebuah roti, ada fakir miskin, para hadirin. Ketok-ketok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diketok. Fakir miskin minta. Mohon maaf, kadang kalau kita cuek Pak ya, kadang kita tidak memberikan, kadang kita cuek, tidak ada. Mudah-mudahan setelah kita mendengar kisah ini, kita mau memberikan yang terbaik kepada siapapun, khususnya fakir miskin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakir miskin mengetok pintunya, assalamualaikum, meminta Rasul Muhammad membagi sedikit sepotong rotinya untuk fakir miskin. Setelah sakaratul maut Rasul Muhammad, sahabat ini, para hadirin, ditunjukkan balasan begitu memberikan kepada fakir miskin tersebut, yang begitu pahala surga yang luar biasa seisinya diberikan kepada sahabat. Ya Allah, menyesal, begitu indahnya, begitu besarnya pahala yang Allah berikan. Ya Allah, kalau waktu itu saya tahu pahala besar begitu, ya Allah, kenapa saya tidak berikan semuanya kepada fakir miskin? Saya lapar tidak apa-apa ya Allah. Menyesal para hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, para hadirin, kita untuk rajin selalu datang ke rumahnya Allah untuk melaksanakan sholat terutama, dan mampu kita untuk termotivasi memberikan al-a'ta, memberikan kepada siapapun yang terbaik, berikan. Dan kita memberikan yang banyak, jangan sedikit. Dan mudah-mudahan setelah mendengar kisah ini, kita mampu untuk memberikan kepada yang hak fakir miskin dan orang duafa yang tidak mampu, memberikan yang banyak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah memberikan motivasi kepada kita. Mudah-mudahan kita terangkat dan tergugah amal ibadah kita untuk istiqomah dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.